Ibu ini adalah Nyonya M, berusia 35 tahun dan sedang mengandung anak ketiganya. Usia kehamilannya saat ini adalah 36 minggu. Berat badan sebelum hamil adalah 60 kg dan berat badan saat ini 70 kg. Tinggi badannya 156 cm. Kadar Hb-nya 10,7 gram per desiliter, tensinya 110/75, tidak ditemukan protein di dalam urin, dan kadar gula darah Nyonya M normal. Berdasarkan hasil pemeriksaan, kondisi janin Nyonya M normal dengan rincian sebagai berikut. Taksiran berat janin 3.250 gram, panjang badan 49 cm. Bayinya bergerak aktif serta cairan ketuban agak keruh tetapi jumlahnya cukup. Keluhan yang terjadi pada Nyonya M adalah edema kaki, mudah berkeringat, hipersalivasi, dan punggung pegal serta selangkangan hingga paha terasa nyeri. Nyonya M merasa rajin mengonsumsi multivitamin dan tidak pilih-pilih makanan. Aktivitas Nyonya M adalah bersih-bersih rumah dan mengantar anaknya sekolah. Tetapi Nyonya M merasa tidak nyaman saat beraktivitas. Oh iya, Ibu M ya, silakan duduk Bu. Iya Ibu, gimana kabarnya Bu? Sejauh ini kehamilannya masih aman kan? Aman sih Mbak, cuma saya ngerasa nggak nyaman kalau beraktivitas. Soalnya saya gampang keringatan, terus saliva saya juga jadi banyak. Terus nyeri di punggung, paha dalam, sama selangkangan. Oh, sama kaki saya juga bengkak. Itu kenapa ya Mbak? Oh iya, itu normal kok Bu. Kan melihat dari kehamilan Ibu sekarang udah masuk ke minggu 36 yang udah masuk ke trimester 3. Jadi apa yang Ibu rasain itu normal. Kayak gampang keringetan sama hipersalivasi, Ibu merasa air liurnya tuh banyak ya. Itu biasanya tuh disebabkan karena perubahan hormon kehamilan, perubahan hormon estrogen gitu ya Bu. Jadi hormon estrogen itu bisa meningkatkan aktivitas kelenjar keringat dan kelenjar air liur. Jadi kondisi itu akan membaik setelah melahirkan nanti gitu. Kalau misalkan nyeri di punggung, paha dalam sama selangkangan, nah itu karena pertumbuhan dan perkembangan janin yang semakin membaik gitu ya Bu, semakin besar. Jadi ketika janinnya semakin besar, tubuh juga akan menyesuaikan posisi ibu sehingga ibu dirasakan pegel-pegel kayak gitu. Nah, ada pembengkakan di kaki. Pembengkakan di kaki itu disebabkan karena perubahan hormon estrogen gitu, karena dapat meningkatkan resistensi cairan gitu. Nah, peningkatan resistensi cairan ini berhubungan sama perubahan fisik yang terjadi selama kehamilan trimester akhir, yaitu semakin membesarnya rahim seiring dengan pertambahan berat badan janin dan usia kehamilan. Jadi, selain itu peningkatan berat badan juga akan menambah beban kaki untuk menopang tubuh ibu. Oh gitu ya Mbak, saya juga ngerasa gampang ini sih, capek kalau beraktivitas daripada kehamilan-kehamilan sebelumnya. Padahal ya aktivitas saya ya itu aja sih Mbak, nggak ada yang beda dari kehamilan sebelumnya. Kalau ibu aktivitas sehari-harinya apa aja Bu? Saya kan IRT ya Mbak, jadi ya sehari-hari ya cuma ngurus rumah sama antar jemput anak di sekolah. Oh iya, jadi mungkin karena ibu kan keadaannya sekarang udah hamil besar ya Bu, tapi ibu juga harus mengurus rumah, mengurus kedua anak juga. Jadi itu juga mungkin jadi salah satu faktor kenapa ibu merasa kurang nyaman dalam aktivitas sehari-hari. Selain itu juga ibu kan sekarang usianya sudah mulai masuk ke usia 35 ya, jadi itu juga menjadi salah satu faktor kenapa ibu merasa kurang nyaman gitu. Oh iya, terus juga kemarin saya lihat dari hasil pemeriksaan kemarin itu ibu itu kadar Hb-nya itu di angka 10,7 ya, sedangkan normalnya itu ada di 11. Jadi ibu itu termasuk ke kategori anemia ringan. Nah, ibu itu sering konsumsi multivitamin nggak ya Bu? Ya saya rajin kok mengonsumsi multivitamin, saya juga nggak pilih-pilih makanan selama ini. Oh gitu ya Bu, tapi dari informasi dokter kemarin nih masih ada sisa multivitamin yang belum ibu minum gitu. Nah, sementara anjurannya itu ibu harus mengonsumsi minimal 90 tablet tambah darah selama masa kehamilan. Kalau misalkan ibu merasa mual setelah konsumsi tablet tambah darah, ibu bisa konsumsi tablet tambah darahnya itu sebelum tidur biar bisa mengurangi rasa mualnya. Iya Mbak, saya akan mengonsumsi sesuai anjuran. Emang seperti itu ya Mbak minum tablet tambah darah?
Iya, penting banget Bu. Kalau misalkan ibu nggak rajin konsumsi tablet tambah darah, ibu bisa mengalami anemia. Selain itu, bayi ibu juga akan berisiko untuk mengalami BBLR atau berat bayi lahir rendah. Selain itu, faktor ibu mengalami pendarahan saat persalinan juga akan semakin meningkat. Anemia yang ibu alami juga bukan hanya dari faktor kurangnya konsumsi tablet tambah darah juga, tapi karena faktor makanan juga ya Bu. Mungkin ibu merasa nggak pilih-pilih makanan, tapi makanan yang ibu konsumsi itu kurang mengandung zat besi seperti itu. Oh gitu ya Mbak. Terus makanan yang mengandung zat besi itu apa aja ya Mbak? Banyak Bu, contohnya kayak daging merah, hati ayam, sayur-sayuran hijau juga termasuk makanan yang mengandung zat besi. Kalau misalkan ibu konsumsi makanan-makanan tersebut, ibu juga harus membatasi konsumsi teh sama kopi. Nah, kenapa sih harus membatasi konsumsi teh sama kopi? Karena konsumsi teh sama kopi yang bersamaan dengan makanan yang mengandung zat besi itu bisa menghambat penyerapan dari zat besi itu. Nah, dari usia kehamilan ibu kan sudah di minggu 36 ya. Jadi masih kurang lebih ada sisa 4 minggu lagi supaya ibu bisa meningkatkan lagi nih kadar HB-nya biar nanti selama persalinan ibu bisa lancar dan tidak ada risiko pendarahan. Nah, tadi saya juga sudah menghitung sedikit kebutuhan ibu dalam sehari. Itu ada energinya itu sebanyak 1663 kalori. Untuk proteinnya itu ada 113,2 gram, lemaknya ada di 39,3 gram, dan karbohidratnya itu ada sebanyak 268,6 gram. Mungkin dari saya ada sedikit rekomendasi makanan menu ya berdasarkan kebutuhan ibu. Ini contoh menunya, mungkin ibu bisa terapkan di dalam sehari ya Bu. Ada contohnya ada telur dadar pepes ayam untuk di pagi hari, sama pepes tahu dan capcay. Untuk siangnya itu ada sayur bening daun katuk dan tempe. Terus untuk malamnya itu ada oseng tempe dengan buncis dan jagung dengan ayam dan tempe kecap itu. Nanti dalam seharinya itu ibu juga konsumsi buah dan sayur ya Bu, seperti itu. Oh gitu ya Mbak. Makasih ya Mbak rekomendasinya. Insya Allah nanti saya terapkan. Iya, sama-sama Ibu. Semoga sampai persalinan nanti lancar terus ya Bu dan sehat Amin. selalu. Makasih Mbak. Untuk para ibu hamil, jangan lupa untuk rajin konsumsi multivitamin, khususnya tablet tambah darah, minimal 90 tablet selama masa kehamilan, makan makanan yang bergizi sesuai kebutuhan, istirahat yang cukup, dan kurangi aktivitas berlebih. Jika masalah kesehatan pada ibu hamil tidak ditangani dengan baik, yang pertama, ibu akan mengalami anemia. Dampak bagi ibu adalah pendarahan, kelelahan berat, gangguan jantung, hingga depresi. Sedangkan bagi bayi, kelahiran prematur, BBLR, gangguan pertumbuhan, hingga kematian. Yang kedua, jika ibu mengalami kelelahan berlebih akan menyebabkan gangguan kesehatan fisik ibu, meliputi menurunkan sistem imun dan meningkatkan resiko cedera. Juga gangguan kesehatan mental ibu, meliputi stres hingga resiko depresi. Semoga sehat selalu dan lancar sampai persalinan.